Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman saya yang dirahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya dan sehat jiwa raganya. Dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu mencurahkan kasih sayangnya, Rahman Rahimnya kepada kita sekalian ya. Mari untuk itu kita selalu mendekatkan diri, mengingat kita luruskan niat kita luruskan niat kita, aktivitas kita hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Mari kita bersama-sama kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Hasbunallahu sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak semoga dirahmati Allah. Pada pagi yang cerah ini kami ingin menyampaikan nasihat, tapi nasihat ini terutama untuk saya pribadi dan mudah-mudahan ini juga untuk kita semuanya ya. Yang yaitu nasihat tentang perbaiki perbaiki cintamu ya, perbaiki cintamu pada Allah, maka Allah akan perbaiki hidupmu ya. Perbaiki cinta berarti di sini yaitu perbaiki niat kita, niat atau keinginan kita, kemauan kita itu betul-betul lurus niatnya, yaitu hanya kepada Allah
Ya, niat atau cinta yang kemauan kita itu hanya kepada Allah. Kalau niat itu hanya sekedar angan-angan, namun kalau niat apa itu dibarengi dengan kesungguhan hati, ya niat kadang-kadang tanpa didasari dengan kesungguhan hati, itu hanya sekedar niat. Namun kalau dibarengi dengan kesungguhan hati itu sudah menjadi kemauan, keinginan, sudah menjadi kemauan, dan kemudian kesungguh-sungguhan hati, dan dibarengi dengan komitmen untuk terus-menerus dijaga, terus-menerus dijaga kemauannya, motivasinya, dorongannya, ya, dorongannya semata-mata hanya mengharap cinta dari Allah, ya. Yang demikian itu insya Allah hidup kita akan ditata ditata oleh Allah, atau kita memperbaiki niat kita, memperbaiki kemauan kita, dorongan kita, cinta kita hanya kepada Allah, maka Allah juga akan memperbaiki kehidupan kita. Gitu. Sebagaimana seluruh penduduk bumi yang dikatakan dalam Quran, Quran surat Al-Isra ayat 17, ya. Pada ayat maksud saya Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-44 dikatakan semua makhluk senantiasa bertasbih memuji kepada Allah. Semua makhluk senantiasa bertasbih memuji kepada Allah. Diterangkan bahwa langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia maha penyantun, lagi maha penyayang. Semua mereka bertasbih memuji Allah, mensucikan diri, membesarkan, ya, mengagungkan. Mereka semuanya, semua makhluk terdiri dari makhluk yang semuanya bertasbih, mensucikan, mengagungkan, membesarkan, ya, dan dia menjauhkan dari musyrik, menduakan Allah. Semua makhluk mereka bersaksi atas keesaan Allah. Mereka semua mengharap ridha Allah. Itu Bapak Ibu sekalian dirahmati. Maka bumi, bumi, seluruh dan seisinya mengungkapkan rasa kasihnya, rasa cintanya, bahkan rindunya kepada yang maha cinta. Yang maha cinta siapa? Allah SWT, maha kasih sayang. Langit dan seluruh penjuru semesta menyebut asma, memuji, bertasbih, mengagungkan, bergemuruh dalam kedamaian, keindahan, dan melantunkan dengan lantunan yang merdu, bersenandung dengan kalimat-kalimat suci pujian kepadanya. Tak lupa sang kekasihnya yang murni, yang tulus, terpuji juga disanjungnya, disentuh dalam salam hangat, rindu, dengan bersolawat dalam iringan yang menyentuh kalbu, iringan yang merdu dalam hati yang subur, ya. Ada solawat yang membuat hatinya makmur, tetesan yang turun dari mata, ya. Kemudian mata-mata manusia tadi akhirnya meneteskan air mata, yang selama ini belum pernah melihat sosok yang sangat mulia, sangat agung, yang sangat mulia, yaitu Rasulullah SAW. Begitu juga para orang tua, dengan mereka dengan penuh semangat mendidik, membesarkan putra-putrinya, agar mereka putra-putrinya mencintai Allah SWT dan Rasulnya, dan menggambarkan dengan semangat penuh energi cintanya, dan sibuk menggambarkan tentang bagaimana kemuliaan, kebesaran Rasulullah SAW, Ahmad Muhammad Rasulullah SAW, Habibullah wa Nabiullah, kepada anak cucunya, dan mereka semua juga tak pernah lepas untuk mengirimkan doa, ya, agar mendapatkan syafaat kepada anak cucunya. Mereka ada rasa cinta yang sama dirasakan oleh mereka kepada kekasih Allah, yang di setiap saat mengingatnya dan kemudian bersolawat kepadanya. Inilah bentuk rindu yang terus mendesak, menyesakkan dada, memaksa air mata terus, ya. Kemudian cinta yang, maka Bapak Ibu sekalian, dengan kenapa demikian? Karena dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan cinta yang murni, dengan niat
murni, dengan niat kemauan yang murni tulus, hanya mengharapkan wajah Allah, hanya mengharapkan cinta Rasulullah, mengharapkan rahmat dari Allah dan Rasulullah, tanpa tanpa dicampuri dengan motivasi-motivasi yang lain, niat-niatan yang lain, atau cinta-cinta yang lain, dengan penuh rasa cinta dan cinta dengan setulusnya, cinta yang selalu fokus tanpa ambisius, cinta fokus tanpa dibarengi dengan ambisi cinta-cinta yang lain, terutama cinta dunia. Maka jika cinta itu, jika lantunan surat atau kata-kata cinta atau surat cinta telah disampaikan kepada Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, ya, oleh manusia, maka seharusnya manusia juga membalas. Jika surat cinta telah disampaikan kepada ciptaan terbaiknya Rasulullah SAW, yaitu manusia terbaik, maka seharusnya manusia juga membalas surat cinta dengan komitmen, dengan pengabdian yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Bukankah kita sebagai manusia diciptakan hanya untuk apa? Disampaikan dalam kita, motivasi kita hidup di dunia ini hanya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang harus selalu kita ingat, bahwa kita semata-mata hidup di dunia hanya untuk beribadah. Maka cinta di dalam Al-Quran banyak dituliskan di situ, ya. Itu bentuk cinta Allah kepada hambanya dengan penuh kemurnian. Maka dengan penuh kemurnian, dengan penuh kemurnian harus kita jaga cinta kita, ya. Cinta kita hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang mampu menangkap pesan ini, maka kita juga akan selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memposisikan diri betul-betul, kita paham betul fungsi dari kita sebagai hamba, hanya menghambakan diri kepada Allah. Maka pesan ataupun mandat yang seharusnya menjadi kewajiban kita ya, itulah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya yang sangat tidak terhingga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita dalam keseluruhan ruang dan waktu kita. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi, ya, dalam keseluruhan kehidupan kita pun juga kita harusnya dengan sepenuh hati kita penuhi dengan cinta, dengan dalam segala aktivitas kita, dengan penuh pengabdian kita, penghambaan kita, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kenapa demikian? Karena cinta Allah dan cinta Rasulullah kepada hambanya itu sangat besar sekali. Cinta Allah dan cinta Rasulullah kepada hambanya itu sangat besar sekali. Dan cinta kita itu hanya kecil sekali. Jadi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah sangat kecil sekali. Maka kita harus balas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk apa? Dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena semua kehidupan ini semuanya karena Allah. Maka kita niatkan hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan selama hidup kita, semuanya kita niatkan beribadah kepada Allah, dan kita meninggalkan larangannya juga karena Allah. Sehingga tidak hanya gerak yang bernuansa ibadah, ya, tidak hanya gerak-gerik yang hanya melaksanakan perintah syariat-syariat aja yang kita laksanakan, namun hati ini harus kita hidupkan, diperuntukkan, kita persembahkan kepada yang Maha Khalik, yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, kita seringkali lupa di dalam aktivitas. Kita lupa menghadirkan Allah. Kita karena kesibukan yang luar biasa, kita lupa jangankan di dalam bagaimana, jangankan di dalam ibadah, ya. Maksud kami begini, jangankan di dalam makan maupun minum,
Bagaimana kita bisa mengingat Allah atau belajar kita mengingat Allah kalau dibarengi dengan nafsu-nafsu yang lain. Jangankan itu, masalah ibadah saja kita seringkali ibadah, berdoa, ngaji, kita seringkali lupa dengan Allah. Kita punya, kita memang sholat malam, kita memang sholat duha, ya. Namun di dalam hati kita ada motivasi kita sholat duha agar Allah mengabulkan hajat kita, agar Allah melancarkan rezeki kita, agar Allah meloloskan, mendekatkan jodoh kita. Kita tidak betul-betul lillah karena Allah, tapi ada motivasi-motivasi yang lain yang mendorong kita, yang menyebabkan kita tersemangat beribadah. Yang di saat kita ibadah tadi hanya ingat yang kita impikan, hanya ingat yang kita harapkan. Contohnya hanya ingat mendapatkan proyek yang besar, hanya ingin mendapatkan jodoh yang kita inginkan. Nah, itu yang kita ingat, bukan Allahnya yang kita dulukan. Inilah yang perlu kita evaluasi diri, Bapak Ibu sekalian kita rahmati Allah. Maka kalau ini terus-menerus selalu yang menguasai diri kita, lalu bagaimana di saat-saat yang lain, di saat bukan beribadah, mungkin saat makan, saat minum, tentu nafsu kita yang mendorong kita, hasrat kita yang mendominasi, maka kita seringkali di saat mau makan, mau minum, kita lupa. Di saat kita zakat, kita lupa. Haji, sedekah, kita juga kadang-kadang lupa. Kita lupa niat kita sejati yang ada di dalam diri kita sebenar-benarnya hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan membersihkan diri, hanya semata-mata mengharapkan Allah. Maka uh, kita harus selalu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi pribadi kita masing-masing dalam diri kita. Maka jangan hanya kita beribadah karena ingin mendapatkan sanjungan atau hanya ingin mendapatkan pujian, atau hanya ingin mengharapkan cita-cita kita tercapai. Namun cita-cita terbesar kita yaitu agar di hati kita yang kita masukkan dalam ruang hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hati kita hanya Allah, Allah, Allah. Semakin kita mengisi, maka semakin besar ruang Allah kita. Kita isi dengan mendekatkan diri. Kita isi dengan Allah, Allah. Sudah. Kita isi Allah saja, sudah. Kita isi Allah saja. Kita isi, pokoknya kita hanya niatkan Allah saja. Memang betul tadi kita niat kita berdoa, juga niat doanya kepada Allah. Puasanya kepada Allah. Berdoanya kepada Allah. Namun kalau yang kita ingat itu ternyata yang pertama itu bukan Allahnya. Tapi yang kita ingat itu impian kita, cita-cita kita terus menerus. Maka Allahnya berarti di nomor berapa? Nomor dua kita. Maka jika untuk sholat, maka inilah maka bagaimana untuk mengawalinya, tentunya kita mulai dari ibadah kita, dari sholat kita, yang kita jaga niat kita, ya, karena lillah. Jangan sampai kita sholat kita gagal karena terpengaruh oleh hajat-hajat yang lain. Nah, mari kita tata niat kita, maka Allah akan menata kehidupan kita, ya. Maka kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka memang tidak, ya saya sendiri pun juga seringkali kadang sholat kita masih melihat pahala, kadang sholat kita masih memandang sholat sunnah karena ingin mendapatkan ini, posisi ini. Kita yang jadi bukan Allahnya yang kita prioritaskan, tapi yang kita fokuskan masih apa, nafsu-nafsu kita, keinginan-keinginan kita, mengharapkan apa? Mengharapkan pahala-pahala Allah, mengharapkan apa? Masih orientasinya masih dunia, agar targetnya tercapai, agar kita lolos, agar uh, itu semuanya tercapai tadi, ya. Sholat duha dia juga dikomersilkan, ya. Kita ingin sholat duha supaya bisnis kita lancar, supaya pekerjaan kita lancar, supaya karirnya mulus, supaya lulus ujian, lulus tes masuk kerja, lulus tes masuk CPNS. Ya, itu yang seringkali. Atau mungkin kita sholat duha agar dimudahkan jodohnya, agar didekatkan rezekinya. Itu yang kita boleh saja, tidak ada masalah. Namun kalau itu yang nomor satu, maka kita nanti akan
uh, maka Allah sejatinya Allah tidak mau di nomor duakan. Maka yang kita nomor satukan, kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kita hanya ingin mensucikan, kita tata niat kita hanya mensucikan diri kepada Allah. Ya, jadi begitu. Uh, dengan mensucikan, membersihkan niat kita hanya kepada Allah, maka tidak perlu kita terlalu orientasi kepada dunia tadi, maka dunia akan insya Allah akan ditata oleh Allah SWT. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tulus ikhlas, kita pasrah karena kita niat kita tulus ikhlas hanya kepada Allah, maka Allah nanti juga akan menata kehidupan kita yang mana yang terbaik buat kita, mana pekerjaan terbaik, mana jodoh terbaik, ya gitu. Jadi jangan sampai kita kejebak di dalam keinginan-keinginan kita. Jangan sampai kita kejebak dengan dari ambisi-ambisi kita. Jadi kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi kemudian maka bagaimana di saat kita berdoa? Ya, memang kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, diperintahkan untuk berdoa, yaitu tidak salah kita berdoa kepada Allah. Ud'auni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Tapi jangan dinomorsatukan yang urusan dunia. Maka doanya bagaimana? Contohnya demikian, ya Allah, aku berdoa kepadamu karena memang engkau memerintahkan hamba-hambamu ini untuk meminta kepadamu. Maka ketika aku meminta kepada engkau untuk dilancarkan rezekiku, pekerjaanku, kecukupan bagi keluargaku, itu, atau kau dekatkan jodohku, atau saya ingin mendapatkan proyek itu, saya mendapatkan rumah itu semata-mata karena saya ingin, karena aku tidak ingin sesuatu apapun yang mengganggu pikiranku, dan hati ini hanya ingin kami sampaikan, hanya mengharapkan padamu. Untuk itu kami serahkan semuanya padamu. Kami mohon bimbingan. Jadi ya kita pasrahkan demikian aja sudah. Habis itu kita menjadi lega dengan memanjatkan doa, pikiran kita menjadi lega dan kita hanya mengingat Allah, dan setelah habis itu kita tawakal kepada Allah. Kita tidak terlalu mengingat-ingat lagi doa tadi, yang penting kita melakukan yang terbaik. Ya, kita niatkan hanya kepada Allah, kita lillahkan, lillah. Ya. Jadi lillahkan hanya Allah. Rasa kita dan kita yang ada itu hanya rasanya syukur, terus syukur yang ada dalam diri kita. Yang ada kita rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Karena sejatinya apapun yang kita bisa lakukan ini karena memang pertolongan Allah. Kita bisa berdoa karena atas keinginan Allah, atas kuasa Allah. Kita bisa melaksanakan sholat, mengerjakan puasa, dan bisa membayar zakat atau bersedekah, atau berbuat baik, atau berhaji, atau bisa makan, minum, bisa berbicara, bisa mengajar, bisa belajar, bahkan bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa tersenyum, bisa membantu orang lain, bisa menyenangkan orang lain, bahkan bisa menerapkan, menata hati kita, cinta kita hanya kepada Allah. Itu semuanya kan memang karena Allah. Itu semuanya karena Allah, atas kuasa Allah. Dan karena dibikin kita memang dimampukan bisa, dibikin bisa, dimampukan oleh Allah, sehingga kita melaksanakan itu semua karena Allah, dimampukan oleh Allah. Lalu bagaimana kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak mampukan, kita tidak akan mampu. Maka yang ada hanya syukur. Syukur kita bisa seperti ini karena Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Dengan hati yang suci, dengan menata niat yang suci, tulus ikhlas, dan yang ada hanya syukur bahwa semua daya dan kekuatan ini kita bernafas karena izin Allah. Kita tidak bisa apapun tanpa izin Allah. Ya. Bernafas, berkedip mata, bisa mendengar, apapun ini karena Allah. Ya. Kita tidak bisa apa-apa, tidak mampu apapun, kita tidak memiliki kekuatan apapun, kita tidak punya kuasa apapun. Ya, bisa berjalan, bisa karena dimampukan oleh Allah. Bisa sholat karena dimampukan oleh Allah. Bisa membantu orang karena dikehendaki oleh Allah. Ya, bisa menolong
dan karena memang ditolong oleh Allah. Ya. Maka hamba yang maka mari kita menempuh, mari kita bersama-sama menata niat kita, hati kita, memposisikan kita, hati kita, dan syukur yang ada dalam diri kita, dan menempuh jalan hidup kita bahwa diri kita sejatinya tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun, dan semuanya itu kekuatan apapun yang ada dalam diri kita itu datangnya dari Allah, dan kita tenggelamkan hati kita tenggelamkan diri kita bahwa akunya yang kita hilangkan. Sejatinya aku ini tidak ada. Ini aku ini ada karena memang pertolongan Allah. Aku ini ada, aku ini bisa karena memang pertolongan dari Allah. Jadi kita tenggelamkan keakuan kita, kebisaan kita, kehebatan kita. Sejatinya kita tidak bisa hebat, tidak bisa apapun kalau Allah tidak bisa. Ya, kalau Allah tidak memberikan kita bisa bernafas, detak jantung kita tidak bisa digerakkan, kita bisa apa? Ya, maka sejatinya itu semua itu karena semata-mata karena cintanya Allah kepada hambanya, karena Allah masih mengirimkan cintanya kepada kita, maka kita gunakan dengan sebaik mungkin, dan aku kita rasa kemampuan kita buang, yang ada hanya kita mendekatkan diri, hanya pasrah, hanya bersyukur, pasrah, tawakal, dan kita berusaha melakukan yang terbaik, dan kebaikan-kebaikan ini sejatinya juga datang dari Allah. Dan setiap kita memandang siapapun orang yang mungkin kurang cocok dengan kita, yang ada hanya rasa cinta, kasihan, kita doakan semoga orang-orang tersebut menjadi baik dari baik, karena sejatinya eh, apa itu mereka perlu kita doakan semoga Allah menolong orang-orang tersebut dengan cintanya, dengan kasih sayang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa menata niat cinta kita, menata cinta pada Allah, maka hidup kita juga dipenuhi dengan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa ajak kita, ajak orang tua kita, saudara kita, Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin, wabil khusus para guru-guru kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, usaha-usaha kita semuanya, kita niatkan ini semuanya bukan karena kita mengharap itu semua, kita niatkan ini semua karena apa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah, berdoalah supaya hati kita lega, supaya hati kita tenang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان
مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وخروع كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكه النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه
منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين Assalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatun jahim inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sadaqallahul azim.